Gaya adaptasi Quartararo dengan M1 mirip Lorenzo. Pembalap Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, mengklaim kalau gayanya dalam melakukan adaptasi dengan motor YZR M1 milik Yamaha mirip dengan Jorge Lorenzo. Pembalap Prancis itu memang terbilang cepat dalam hal menaklukkan kuda besi milik Yamaha. Untuk itu, Quartararo pun meyakini sosok Jorge Lorenzo bakal berpengaruh pada penampilannya di ajang MotoGP 2020. Tidak hanya itu, El Diablo juga percaya pembalap asal Spanyol itu bisa memberikan dampak positif bagi Yamaha secara keseluruhan. Pengalaman Lorenzo di atas motor YZR M1 milik Yamaha jelas tak perlu diragukan lagi. Ex-rider Ducati itu telah mencicipi gelar juara dunia sebanyak 3 kali bersama kuda besi milik Yamaha tersebut. Hebatnya lagi, Lorenzo menjadi satu-satunya pembalap yang berhasil menjadi juara dunia di era dominasi Marc Marquez saat ini, yakni pada MotoGP 2015 lalu. Rekan satu tim Franco Morbidelli itu pun mengklaim bakal berusaha menggali informasi sebanyak mungkin dari Lorenzo untuk bisa lebih kompetitif di lintasan. Saya pikir gaya mengemudi saya serta gaya Jorge beradaptasi sangat baik dengan karakteristik M1 dan ini berarti kami bisa cepat. Saya sangat nyaman mengemudi. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Jorge. Kami telah berbicara tentang M1 di Sepang. Dia adalah juara dunia MotoGP dengan motor ini dan juga memiliki pengalaman dengan merek lain sehingga dapat banyak membantu kami untuk menyempurnakan motor. Dia memiliki banyak hal untuk diberikan dan sebagai wildcard, dia akan membantu kami untuk mengembangkan motor Yamaha YZR M1, tutup Fabio Quartararo. Ducati miliki senjata baru untuk MotoGP 2020. Manajer Ducati, David Tardozzi, menyatakan timnya memiliki senjata baru untuk diandalkan pada MotoGP 2020. Balapan perdana MotoGP 2020 akan berlangsung di sirkuit Jerez Spanyol pada Minggu 3 Mei 2020. Sesuatu baru itu telah dicoba Ducati pada tes pramusim MotoGP 2020 terakhir yang juga berlangsung di sirkuit Losail, Qatar. Tardozzi menyatakan beberapa pembalap Ducati menyukai sesuatu baru itu tanpa mengubah apapun, sedangkan yang lain memodifikasinya. Tardozzi tidak mau mengungkapkan lebih jauh soal sesuatu yang baru itu yang ia maksud. Yang dapat dipastikan adalah senjata baru itu tidak melanggar aturan dan bisa menjadi senjata baru bagi para pembalap Ducati untuk unjuk gigi di musim ini. Kami memiliki senjata yang baru, itu terbukti dan ada dalam aturan. Akan tetapi, kami lebih suka untuk tidak membicarakannya. Beberapa pembalap menggunakannya, yang lain ingin memodifikasinya, kata Tardozzi. Meski diklaim memiliki senjata baru yang hebat, tetapi para pembalap Ducati kesusahan unjuk gigi di tes pramusim Qatar. Tidak ada nama pembalap Ducati terpampang di posisi 3 besar pada hari terakhir tes pramusim Qatar. Namun, ada 2 pembalap Ducati yang masuk ke posisi 10 besar pada hari terakhir, yakni Jack Miller dari Pramac Ducati dan Andrea Dovizioso dari Mission Widow Ducati. Miller berada di posisi kelima, sedangkan Dovizioso ada di tempat ke-10. Hal itu menandakan Ducati masih memiliki pekerjaan rumah sebelum MotoGP 2020 bergulir. Beruntung bagi Ducati, waktu yang dimiliki untuk menyempurnakan motor Desmosedici 20 masih cukup panjang. Setelah beberapa balapan pada awal musim ini harus dibatalkan dan ditunda akibat wabah virus corona. Lorenzo tuduh Marquez jadi biang kerok pensiunnya. Jorge Lorenzo tetap memilih untuk berada di Dubai, Uni Emirat Arab, mengingat wabah virus corona di tempat dia berlibur tidak terlalu mengkhawatirkan daripada yang terjadi di Swiss. Selama mengisolasi diri di negara orang, pembalap berjuluk Expuera itu mencari kesibukan dengan menjawab pertanyaan penggemarnya melalui akun jejaring sosial media. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang membuat Lorenzo merasa kurang nyaman. Namun, dia tahu bagaimana membahagiakan penggemar setianya. Misalnya, ketika ada penggemar yang menanyakan mengenai keputusan untuk tetap menunggangi kuda besi MotoGP. Padahal, November lalu, dia sudah mengumumkan pensiun dari MotoGP. Sebenarnya, saya sudah pensiun, tapi saya tetap memilih mengendarai motor MotoGP. Saat Anda bertanya, menurut saya Anda tidak menyukainya.
kata Lorenzo. Lorenzo menekankan meninggalkan atau menghentikan kontrak bersama tim Repsol Honda sudah atas pemikiran yang matang selama beberapa bulan setelah melihat hasil pada debutnya bersama pabrikan Jepang. Tetapi mengapa Lorenzo mengucapkan selamat tinggal saat masih berada dalam periode terbaik? Saya bisa terus berjuang untuk memenangkan perlombaan, tetapi tidak pernah membayarkan saya kembali. Itu adalah sesuatu yang sudah saya lakukan. Itu merangsang saya lebih untuk menjadi baik dalam hal-hal lain. Apalagi kondisi fisiknya belum 100%. Lebih jauh lagi, kehadiran Marc Marquez di garasi membuat segalanya lebih sulit. Tidak ada cara untuk beradaptasi dengan motor saat tengah dibekap cedera, atau keadaan yang tepat untuk dapat mengubah dan mengendarai secara alami, tutup Jorge Lorenzo. Hal yang dirindukan Valentino Rossi saat pensiun nanti. Di tengah masa depannya yang masih abu-abu, Valentino Rossi membicarakan hal-hal yang bakal dirindukannya. Pembalap 41 tahun itu bicara soal momen dan perasaan. Masa depan Rossi di MotoGP dispekulasikan menyusul keputusan Yamaha mempromosikan Fabio Quartararo ke tim pabrikan per 2021 mendatang. Quartararo selanjutnya akan berduet dengan Maverick Vinales untuk 2 tahun ke depan. Untuk Valentino Rossi, salah satu opsi yang tersedia adalah turun ke lintasan dengan memperkuat tim satelit Yamaha, Petronas Yamaha SRT. Tapi dengan usia yang sudah 41 tahun, bukan tidak mungkin juga ia mundur dari ajang yang membesarkan namanya tersebut. Pria Italia itu sebelumnya menyatakan akan mempertimbangkan langkahnya setelah beberapa seri musim ini. Namun, rencananya itu sedikit terganggu karena pembatalan dan penundaan balapan akibat virus corona. Jika harus pensiun dari balapan, Rossi mengaku hal yang bakal dirindukannya adalah momen dan perasaan sebelum start ketika ia mulai ritual dan juga saat gugup menantikan waktu balapan tiba. Biasanya sebelum start, saya berjongkok di samping motor, saya bicara dengannya, memberitahu bahwa mulai saat itu hanya akan ada saya dan dia, bahwa kami akan mencoba untuk mencapai podium dan bahwa dia harus membantu saya di titik-titik tersulit. Dia belum pernah menjawab ucapan saya, tapi saya sangat meyakini itu. Kalau dia menjawab, saya tak akan terkejut. Ketika saya berhenti balapan, ada perasaan ini yang sangat saya rindukan, yakni sebelum balapan, Anda merasakan adrenalin yang begitu besar dan hasrat untuk tampil baik, bercampur dengan rasa takut untuk melakukan kesalahan. Itu perasaan tak terlupakan, kata Valentino Rossi. Banyak pembalap melakukan balapan hanya untuk intensitas dari apa yang Anda rasakan setelah putaran pemanasan sampai di grid. Tapi momen terburuknya adalah ketika Moto2 dimulai karena Anda mulai merasa takut. Anda tahu giliran Anda segera tiba. Lalu ketika lampu hijau menyala, Anda melaju. Anda hampir merasa seperti memasuki dimensi lain, tutup Valentino Rossi. Curhat Marc Marquez soal Quartararo yang bakal susah dikalahkan. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, menilai Fabio Quartararo akan semakin sulit untuk dikalahkan pada MotoGP 2020. Quartararo berhasil mencuri perhatian pada musim perdananya di kelas utama MotoGP meski membalap untuk tim satelit Petronas Yamaha SRT. Walau belum berhasil meraih kemenangan, pembalap berjuluk El Diablo atau dalam bahasa Indonesia berarti si iblis cukup kompetitif. Sepanjang 2019, Fabio Quartararo berhasil naik podium hingga sebanyak 7 kali dan meraih pole position alias posisi start terdepan sebanyak 6 kali. Fabio Quartararo digadang-gadang bakal menjadi pesaing kuat Marc Marquez pada musim ini dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP. Lebih-lebih, Yamaha telah bersedia memberikan motor dengan spesifikasi pabrikan kepada rider kebangsaan Prancis itu. Melihat fakta tersebut, Marquez menilai akan lebih sulit untuk mengalahkan Quartararo pada musim ini. Sementara musim lalu, dia mampu mengalahkan Quartararo dalam duel 1 lawan 1 pada balapan GP San Marino dan GP Thailand. Semakin sulit untuk mengalahkan Quartararo. Quartararo telah kehilangan kesempatan untuk memenangi duel hanya karena dia kurang pengalaman, kata Marc Marquez. Menurut rider berjuluk The Baby Alien itu, Quartararo akan berkembang setelah belajar dari pengalamannya pada musim pertamanya yang mengesankan.
Quartararo telah belajar dan tentu pada musim 2020 ketika kami akan balapan lagi, dia akan menjadi salah satu rival yang harus dikalahkan, kata Marquez. Lebih jauh lagi, Marc Marquez yakin pembalap berusia 20 tahun itu akan mampu berbicara banyak terutama dalam hal perebutan gelar juara dunia MotoGP 2020. Dia memang belum menang, namun dia telah menunjukkan banyak hal. Anda tidak harus meraih kemenangan untuk membuktikan bisa bersaing dalam perebutan gelar juara. Tutup Marc Marquez. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.